Makanya Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa tingkatan. Maka manusia dilebihkan dari para malaikat karena ilmu. Allah ajarkan kepada Adam ilmu yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Setelah malaikat mengakui kelemahannya, maka Allah pun berfirman kepada Adam, wahai Adam, beritahukan kepada mereka, malaikat itu nama-nama mereka. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Ketika Adam menyebutkan nama-nama tersebut karena pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada Adam, dia pun berfirman, inni a'lamu ghaibas samawati wal ar wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah telah aku katakan kepada kalian wahai malaikat bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Karena malaikat mengatakan apa? Di awal-awal dia mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, di awal-awal malaikat mengatakan, sudahlah ya Rabb, biar kami saja, sudah, nggak usah ciptakan makhluk lain lagi. Biar kami saja. Kami akan memujimu, kami akan bertasbih kepadamu, kami akan mensucikan kamu. Kalau perlu kami akan bertasbih di bumi. Biar bumi dan langit bergema dengan tasbih. Tidak ada yang menumpahkan darah, tidak ada yang bermaksiat kepadamu. Tapi Allah mengatakan, tidak, kamu kan tidak tahu apa yang aku ciptakan. Kalian tidak tahu. Ya. Disinilah maka Allah mengatakan kepada malaikat, bukankah aku katakan kepada kalian, saya ini lebih mengetahui tentang kegaiban langit dan bumi, dan saya mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi. Lihat sekarang apa yang terjadi. Adam dimuliakan di antara kalian karena Adam dilebihkan pengetahuannya dibandingkan kalian. Dari sinilah ketika Adam alaihi salatu wassalam betul-betul dianugerahi ilmu yang dengannya diangkat derajatnya di antara para malaikat, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan seluruh malaikat untuk sujud. Setelah mereka tahu keistimewaan Adam dibandingkan mereka, maka Allah mengatakan, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan dirinya, dan ia termasuk orang-orang kafir. Jadi ketika Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam, iblis hadir di situ. Ya. Tetapi seluruh malaikat sujud, tiba-tiba iblis enggan sujud. Sujudnya malaikat kepada Adam bukan kepada jasadnya, tapi kepada ruh yang dimasukkan kepada jasad Adam. Karena kemuliaan manusia itu ketika ada ruhnya. Manusia itu kalau ada ruhnya mulia dia, tapi kalau tidak ada ruhnya manusia tidak akan mulia. Coba saja lihat presiden, hari ini dimuliakan manusia. Coba ketika ruhnya dicabut, sehingga ruhnya tidak ada di jasadnya, tinggal jasadnya terbujur kaku jadi bangkai, jadi jasad yang tanpa ruh, apa yang terjadi? Siapa yang memuliakan dia? Tidak ada. Pakaiannya pun diberikan kain kafan, ya kan, diangkat ke keranda, dimasukkan ke lubang yang hanya 1-2 meter begitu. Tidak ada mulianya. Tetapi ketika jasad itu ditiupkan ruh, maka jasad yang tadinya tidak mulia jadi mulia. Maka lihat manusia yang terangkai antara jasad dan ruh, mereka dimuliakan orang, pakaiannya saja berbagai macam, ya, kecerdasannya diberikan, kemuliaannya diberikan. Maka malaikat ketika Adam dimuliakan dengan ditiupkan ruh, maka mereka pun sujud. Bukan sujud ibadah ya, tetapi sujud penghormatan. Karena tidak boleh sujud ibadah kecuali diberikan kepada Allah. Syirik, tidak boleh menyekutukan Allah, sujud kepada selain Allah. Maksudnya di sini adalah sujud penghormatan. Mungkin kalau tentara itu ya dengan mengangkat tangan diletakkan di kepala gitu ya. Tapi begitulah menghormati para malaikat kepada dengan cara sujud. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Di sinilah permulaan pembangkangan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajazil adalah jin yang paling soleh. Jin yang paling soleh di antara jin-jin yang hidup di permukaan bumi, karena solehnya akhirnya diangkat ke langit dan hidup di alam para malaikat. Tapi ketika kemudian timbul hasad kepada Adam alaihi salatu wassalam, berakhir tidak mau sujud kepada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka Ajazil pun kemudian dilaknat Allah dan diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai iblis. Padahal iblis itu jin yang soleh dulunya. Ya, terkadang begini ya, pelajaran besar bahwa kesolehan itu harus diupayakan. Ya, karena belum tentu awalnya soleh akhirnya soleh, kan begitu. Banyak yang awalnya soleh akhirnya jadi iblis. Seperti kisah-kisah manusia seperti Bala'am bin Ba'ura, ataupun kisah-kisah para ulama yang lainnya yang kemudian belakangan intikas, yang tadinya baik jadi tidak baik.
Ya, ini pelajaran. Ingat bahwa amal itu ditentukan akhirnya, bukan awal dan tengahnya. Karena iblis ini dulunya jin yang soleh, jin yang taat. Bahkan saking taatnya kepada Allah, diangkat ke langit dan disejajarkan dengan para malaikat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan lain. Iblis menjadi jin yang paling jahat setelah jin yang paling soleh. Maka dia menjadi iblis, tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, dan Allah nyatakan kafir, dan Allah usir dia dari surga. Allah kutuk dia. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan, wastakbara, sombong, wa kana minal kafirin, dan termasuk orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, iblis ini setelah dia membangkang kepada Adam alaihi salatu wassalam, ya, dan dia sudah diusir dari sorga, maka sebagai penghuni baru sorga itu adalah Adam dan istrinya. Ketika Adam alaihi salatu wassalam sebelum masuk sorga, Allah ciptakan pasangannya dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas, yang mendekati jantung. Setelah Adam alaihi salatu wassalam tertidur, kemudian terbangun, di sampingnya ada Hawa, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, dan kami katakan kepada Adam, wahai Adam, bawalah istrimu, masuklah ke dalam sorga, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silahkan makanlah dengan apapun yang kau dapati di sorga itu. Makan apapun yang ada di sorga, minum apapun yang ada di sorga. Kemudian Allah mengatakan, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, kecuali yang ini, jangan dekat-dekat kepada pohon itu, nanti kau akan nyesel, engkau akan termasuk orang yang zalim. Semua halal bagimu kecuali yang ini, maksudnya pohon larangan. Maka setelah Adam alaihi salatu wassalam menggantikan iblis di sorga, dan iblis sudah diusir di luar sorga, ya, maka mulailah hasadnya semakin kuat. Semakin kuat iblis ini hasadnya. Kenapa? Ya bagaimana tidak, dulu dia di sorga, kemudian diusir dari sorga, dipindah pula Adam ke dalam sorga. Orang hasad kan begitu ya, ketika kenikmatannya hilang, justru kenikmatan orang-orang lain makin bertambah, sakitnya makin parah orang hasad. Ya. Akhirnya kemudian iblis pun dalam sebuah riwayat, wallahu alam, ini riwayat Israiliyat, iblis pun kemudian bolak-balik masuk sorga. Dengan cara apa? Jadi ada ular dalam cerita Israiliyat itu yang keluar masuk sorga. Maka iblis pun kemudian menumpang di ular itu, masuk ke jalan darahnya, kemudian masuk ke dalam sorga lewat ular yang keluar masuk sorga itu. Karena di sorga itu kan ada binatang, ya. Akhirnya kemudian setelah dia berhasil masuk ke dalam sorga, pertanyaannya, kenapa Allah tidak cegah? Bukankah Allah tahu bahwa iblis akan merusak di sorga? Allah tahu bahwa Adam akan dijebak oleh iblis di sorga. Kenapa Allah diam saja? Ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena Allah akan menciptakan makhluk di bumi, bukan di sorga. Adam harus ke bumi kan, ya. Makanya kemudian dibiarkan iblis masuk ke dalam sorga. Karena Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah tumbuhkan sebabnya, ya. Allah tumbuhkan sebabnya, Allah buat sebabnya, Allah biarkan itu, ya. Karena memang Adam itu diciptakan Allah untuk di bumi, bukan untuk di sorga. Makanya ketika iblis masuk ke dalam sorga, Allah mendiamkan saja. Allah tidak katakan kepada Adam, hati-hati, itu iblis itu kan begitu. Maka iblis pun setelah masuk ke dalam sorga, dia pun menjelma sebagaimana manusia yang saleh. Tasyakul, itulah kelebihan jin, bisa tasyakul, bisa menyerupai manusia, ya. Dia bisa berbentuk manusia, seperti dalam perang di Dari Nadwah, ya, ketika membunuh Nabi, ketika ada rencana membunuh Nabi SAW, berkumpul tokoh 12 kafir Quraisy di Darun Nadwah. Tiba-tiba ada seorang kakek dari Najd, rupanya jelmaan jin yang ikut rapat dalam rangka untuk merencanakan pembunuhan terhadap Nabi SAW sebelum hijrah, ya kan? Jadi ada setan iblis menjelma manusia, ikut rapat di situ. Bayangkan kalau rapat ada jinnya, ada iblisnya, kan kacau tuh kan. Nah, akhirnya kemudian di sorga pun iblis menjelma sebagai orang soleh. Mulailah dia kenalan dengan Adam, lama dia kenalan dengan Adam. Akhirnya mulailah iblis itu langkah yang pertama kali memberikan was-was kepada Adam. Makanya Allah mengatakan fawaswasa lahumas syaitan. Maka setan memberikan was-was, iblis memberikan was-was kepada Adam, ya. Suruh membangkang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara memakan buah larangan, ya. Suruh dekati itu buah enak, dekatlah sana, ya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh melarang mendekati pohon itu? Karena pohon itu enak sekali rasanya. Cobalah kau dekat-dekat, rasakan satu saja. Pokoknya dikasih was-was gitu kan. Tetapi was-was syaitan tidak berguna. Adam tetap saja kuat imannya, Hawa juga sama. Ketika langkah pertama iblis tidak sanggup
menggoda Adam dengan cara was-was, maka iblis pun naik kepada langkah berikutnya dengan cara kosam, dengan cara sumpah. Ingat, mereka itu banyak langkah yang bisa mereka lakukan. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan, karena mereka banyak langkahnya, ya. Ketika dengan cara was-was tidak bisa nih, mulailah mereka dengan cara sumpah. Maka Allah mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka iblis datang kepada Adam, ya Adam, wallahi demi Allah, katanya, sesungguhnya saya datang kepadamu sebagai pemberi nasihat. Inni lakuma laminan nasihin. Saya bagi kalian berdua itu adalah orang yang akan memberikan nasihat. Tentu Adam alaihi salatu wassalam tidak menyangka kalau di alam para malaikat, apalagi di sorga, ada orang bersumpah untuk sebuah kedustaan. Itu mustahil. Ini kan di sorga, di alam malaikat, tidak mungkin orang bersumpah untuk sebuah kedustaan, karena sebelumnya belum ada sumpah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi demi Allah, ya kan? Rupanya Adam alaihi salatu wassalam terkecoh karena melihat tidak mungkin di alam malaikat, di sorga, orang bersumpah untuk sebuah kedustaan, itu mustahil, ya. Disinilah Adam akhirnya terkecoh dengan sumpahnya iblis ketika mengatakan, demi Allah wahai Adam, saya ini sebagai penasihat bagi kalian. Kenapa Allah melarang kau dekat-dekat pohon itu? Karena dua perkara, antakuna malakaini au takuna minal khalidin, bahwa kalau kau makan buah itu kau akan jadi malaikat atau engkau akan kekal di sorga, dan itu Allah tidak kehendaki. Maka Adam alaihi salatu wassalam melihat sumpahnya iblis, dan tidak mungkin orang bersumpah di sorga atau di alam malaikat untuk sebuah kedustaan, akhirnya ngeper juga, ikut juga perintah iblis. Mulailah dia mendekati pohon itu, kemudian memakan buahnya. Tiba-tiba ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat dua makhluknya, Adam dan Hawa, memakan buah itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan semua pakaiannya terurai. Pakaian yang dipakainya itu pakaian yang terbuat dari sutra, min sundusin wa istabrakin wa hullu asawira min fiddah. Kan di sorga itu kan pakaiannya dari sutra semuanya. Satu orang itu 70 lipat pakaian, ya, saking indahnya gitu. Tiba-tiba pakaian itu apa? Terurai, lepas dari badan Adam alaihi salatu wassalam, ya, lepas dari badan Hawa alaihi salam. Maka mereka akhirnya tampak aurat satu dengan yang lainnya. Maka Adam alaihi salatu wassalam malu melihat aurat Hawa, dan Hawa pun malu melihat aurat Adam, dan kedua-duanya saling malu untuk terlihat auratnya. Maka Adam pun kemudian pergi menjauh dari Hawa, Hawa pun pergi menjauh dari Adam. Maka mereka saling menjauh di sorga, karena seluruh makhluk yang ada di sorga itu semuanya melihat. Makhluk yang ada di sorga itu semua bisa bicara, lain dengan makhluk yang ada di bumi. Kalau di bumi pohon tidak bisa bicara, tapi di sorga bisa bicara, karena semua makhluk yang ada di sorga itu mengucapkan salam, ya. Kalau kita lewat di sebuah pohon, pohon akan mengucapkan assalamualaikum, ya. Kalau kita lewat di sebuah batu, batu akan mengucapkan assalamualaikum, karena ucapan di sorga itu semua salam. Sehingga Adam tidak bisa sembunyi di mana saja, dia bersembunyi di situ, bisa bicara makhluk sorga itu. Dari situlah maka Adam malu, merasa malu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Adam, mau hendak lari kemana wahai Adam, kau tidak bisa bersembunyi, ya. Maka dari situlah kemudian Adam pun menyesal, tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah murka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Adam ketika Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan Adam, qulnah itu minha jami'ah, maka keluarlah kalian semuanya dari sorga ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, fa'azallahuma syaitanu anha, lalu setan memperdayakan keduanya Adam dan Hawa dari sorga, fa'akhrajahuma mimma kana fi, dan mengeluarkan keduanya dari sorga. Wa qulna ihbitu ba'dukum wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di sorga, dan kami berfirman, turunlah kalian, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi yang lainnya, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Maka di sini ketika kemudian makhluk tiga orang ini, satu iblis, dua Hawa, dan tiga Adam, setelah kemudian keduanya memakan buah larangan, Allah pun murka. Maka Allah berfirman kepada ketiganya ini, kepada Adam, Hawa, dan iblis, bahwa kalian akan memusuhi sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Dari sinilah permulaan permusuhan iblis dengan umat manusia, karena Allah yang mengatakan seperti itu, kalian akan jadi musuh kalau seperti ini, ya. Dan betul, iblis akan senantiasa jadi musuh, bahkan musuh abadi bagi manusia sejak Adam diciptakan sampai kiamat dibangkitkan. Musuh kita yang nyata hanya iblis, laknatullah alaihi. Kemudian Allah mengatakan, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun
menerima tobatnya, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Ada yang mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam dari sorga, maka Adam diturunkan di Sri Lanka. Di Sri Lanka, daerah Sri Lanka. Ya. Tetapi Hawa diturunkan di Jeddah. Ya, di Jeddah, Saudi. Ya. Kemudian, dan itu pendapat yang banyak dikuatkan para ulama, ya, di daerah Hind di Sri Lanka. Kemudian Hawa di Jeddah. Maka kemudian karena ketika itu belum ada manusia, ya, dan iblis juga diturunkan di bumi juga. Tapi iblis turun di mana wallahu a'lam, ya. Tapi yang jelas tiga-tiganya sama-sama diturunkan di bumi. Lah, iblis tentu kembali kepada kelompoknya karena memang sudah ada jin di bumi ini. Ya, karena dia sudah jahat di langit, kemudian turun ke bumi, maka dia bergabung dengan jin-jin jahat yang dulu pernah dipenjarakan dia, yang ada di lautan, yang ada di hutan-hutan, dan dia yang memimpinnya, kepala gengnya, kan begitu ya. Maka dia pun membuat istana di tengah lautan, sebagaimana perkataan Ibnu Sayyad di hadapan Rasulullah ketika ditanya oleh Nabi SAW. Maka Ibnu Sayyad mengatakan wa kana arsyuhu 'alal mah, dan istananya iblis ada di tengah lautan, ya kan. Maka kemudian Adam alaihi salatu wassalam saling mencari. Dia mencari istrinya mencari dirinya. Entah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya takdirkan mereka berjumpa di Arafah. Mereka berjumpa di Arafah. Di Arafah inilah tempat perjumpaan Adam dan Hawa. Arafah itu bukan bagian tanah haram, tidak masuk tanah haram, di luar tanah haram. Arafah itu, ya. Jadi ada sebagiannya di luar tanah haram. Maka kemudian Adam alaihi salatu wasallam diperjumpakan dengan Hawa di Arafah ini, di Bukit Arafah. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu kalimat pertama kali di bumi. Sebelumnya Allah tidak pernah mengajarkan kalimat. Satu kalimat yang Allah ajarkan pertama kali di bumi kepada Adam dan Hawa untuk diucapkan keduanya. Apa kalimat itu? Kalimat itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat pertama yang ada di bumi. Rabbana zalamna, ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana, diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni diri kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan senantiasa terus menjadi hamba-Mu yang merugi. Maka teruslah Adam dan Hawa mengucapkan kalimat ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, berdoa kepada Allah dan meminta ampun. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin, kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Fataba alaihi, Allah pun menerima tobatnya. Setelah membaca kalimat itu, Allah menerima tobatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, dan sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ya, maka dari situlah ketika Allah Subhanahu wa taala menerima tobat Adam dan mengampuni dosa-dosanya. Makanya orang-orang yang haji, kita tahu bahwa haji itu letaknya di Arafah. Kata Rasulullah, al-hajjul Arafah. Haji itu letaknya di Arafah. Maksudnya tempat yang paling mulia di antara manasik-manasik yang lainnya. Pada tanggal 9 Dzulhijjah orang haji itu berada di Arafah sedang wukuf. Maka apabila Allah takdirkan Anda haji, maka mintalah kepada Allah ampunan sebagaimana Adam meminta ampunan di Arafah. Maka siapapun yang datang ke Arafah berlumuran dengan dosa, kemudian meminta ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Sebagaimana Adam alaihi salatu wasallam meminta ampun di Arafah. Setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian ampuni Adam di Arafah, maka Adam pun kemudian masuk ke tanah suci dengan sudah tidak memiliki dosa. Jadi dia meminta ampun di luar haram, kemudian masuk ke dalam haram, kemudian dia pun mendekati Ka'bah karena Ka'bah sudah dibangun oleh para malaikat sebelumnya. Ya, kemudian dirawat oleh Adam alaihi salatu wassalam untuk menjadi tempat tawafnya, tempat beribadahnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Sampai akhirnya Ka'bah pun hilang, terkubur pondasinya setelah meninggalnya Adam alaihi salatu wassalam, baru kemudian dikeduk lagi, digali lagi, dicari lagi pondasinya di zaman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah ketemu, maka Ibrahim dan Ismail pun meninggikan Ka'bah itu kembali. Maka di sini kemudian Adam diterima taubatnya, akhirnya Adam pun hidup bersama Hawa dan Allah Subhanahu wa taala berikan banyak keturunan. Ada yang mengatakan anak Adam itu 40 orang, 20 laki-laki dan 20 perempuan, karena setiap istrinya melahirkan selalu kembar. Selalu kembar, 20 kali melahirkan, selalu kembar, laki-laki perempuan, sehingga jumlahnya sampai 40 orang. Dari situlah beranak pinak manusia sampai di zaman Nuh alaihi salatu wassalam. Akhirnya di zaman ini terjadi banjir yang sangat besar sehingga membunuh jiwa banyak orang, sehingga tidak ada manusia kecuali hanya 40 orang. Sebagian riwayat 40 orang di kapalnya Nuh, 3 orang laki-laki putra-putra Nuh, selebihnya kaum wanita.
dan dari situlah maka beranak pinak lagi Bani Adam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Makanya dua nabi itu disebut bapak manusia. Bapak manusia pertama Adam dan bapak manusia yang kedua Nuh alaihi salatu wassalam, karena seluruh manusia kembali kepada tiga putra Nuh, Ham, Syam dan Yafis ibnu Nuh alaihi salatu wassalam. Wallahu alam. Ini di antara kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam.